Coba, ada berapa warna? Merah, jingga, kuning, hijau, nila, biru, ungu. Ada juga putih. Coba, sekarang kita putar. Apa yang terjadi? Lihat, warna-warna tadi hilang dan berganti menjadi warna putih. Hentikan putarannya, Van. Nah, warna-warnanya muncul lagi. Jadi, benar yang dikatakan Bu Guru? Ya, warna putih terdiri dari bermacam-macam warna. Mengenai benda. Cahaya akan dipantulkan dari balik. Tapi kok ini dua ya? Ini kan ini. Kalau ini kan? Ya, mati lampu. Mana belum selesai lagi? Gimana nih? Kita nggak bisa baca lagi deh. Sebentar ya, sambil senter dulu. Kalau mati lampunya lama nih gimana? Supaya kita kan banyak. Nah, dengan senter ini kita dapat membaca lagi kan? Iya ya, kenapa ya? Kalau gelap kok kita tidak bisa membaca? Tentu, kan tulisannya tidak terlihat. Kenapa tidak terlihat? Jelas dong, kan tidak ada cahaya. Coba nih, lampu senternya dimatikan. Kita pasti tidak bisa membaca lagi kan? Asik, nyala lagi. Kalau begitu belajarnya bisa kita teruskan. Tadi kita tidak dapat melihat, tapi begitu lampu menyala lagi, kita bisa melihat lagi. Nah, sekarang coba kita pikirkan kesimpulan apa yang kita dapatkan dari kejadian mati lampu tadi. Kan kebetulan kita sedang belajar tentang cahaya. Saya coba ya. Kita dapat melihat sesuatu benda bila ada cahaya yang mengenai benda itu. Apa ada pendapat lain? Saya setuju dengan pendapat Lucy, hanya perlu ditambah. Tapi bagaimana menambahnya? Begini, kita dapat melihat sebuah benda kalau ada cahaya yang mengenai benda itu dan dipantulkan ke mata kita. Saya setuju dengan pendapat Nanis. Ada yang punya kesimpulan lain? Apa ya? Kamu tahu nggak, Gal? Saya juga tidak tahu. Saya juga tidak tahu. Bagaimana kalau kita tanya ke Adi saja? Dia jago fisika loh. Wah, setuju banget. Tapi Nanis dong yang bilang sama Kak Ati. Kan Kak Ati kakaknya Nanis. Beres deh. Ini tahu nih. Tahu ya? Nah, kayaknya ini kenapa nih? tadi saya mau tanya, kan boleh kenapa? Kan teman-teman juga ya. Kakak, Boleh ke depan ya di ruang belajar ya. Ya udah yuk. Ibu tunggu sini ya. Intinya gendongin aja ya. Yuk.
ada kesulitan? Begini Kak, kami sedang belajar tentang cahaya dan kami tadi sudah mendapatkan satu kesimpulan, yaitu kita dapat melihat suatu benda bila ada cahaya yang mengenai benda itu. Dan cahaya itu dipantulkan oleh benda ke mata kita. Nah, lengkapnya seperti itu, Kak. Tetapi ada kesimpulan lain apa enggak sih, Kak? Oh begitu. Sekarang kita lihat senter ini ya. Nanis, tolong dong matikan lampu ruangannya. Kalian dapat melihat bola lampu yang ada pada senter ini tidak? Tidak Kak. Sekarang lampu senternya kita nyalakan. Kalian dapat melihat bola lampunya tidak? Bisa Kak. Ya. Nanis, nyalakan lagi dong lampu ruangannya. Bola lampu di atas kelihatan tidak? Kelihatan Kak. Nah, jadi apa kesimpulan kalian? Saya tahu Kak, bola lampu dapat kelihatan karena mengeluarkan cahaya. Yang lain ada yang mau melengkapi? Saya coba ya Kak. Bola lampu dapat kita lihat karena ada cahaya yang dihasilkan bola lampu. Dan cahaya itu sampai ke mata kita. Yang lain bagaimana? Setuju tidak dengan pendapat Lucy? Setuju Kak. Sekarang, siapa yang dapat menyebutkan syarat sebuah benda agar dapat terlihat oleh mata? Saya coba ya Kak. Ada cahaya yang dihasilkan oleh benda itu dan sampai ke mata kita. Atau ada cahaya yang dipantulkan oleh benda itu dan sampai ke mata kita. Iya, semuanya betul. Sekarang alat-alat itu untuk apa? Oh itu, kami ingin melakukan percobaan tentang arah rambat cahaya. Oh ya, bagus sekali. Kalian kerjakan dulu ya percobaannya ya. Kak Ati mau bantu ibu dulu. Kita praktek sekarang yuk. Ayo. Syarat agar sebuah benda dapat terlihat oleh mata adalah: pertama, ada cahaya yang dihasilkan oleh benda itu dan sampai ke mata kita. Kedua, ada cahaya yang dipantulkan oleh benda itu dan sampai ke mata kita. Alat-alatnya sudah lengkap, Nis. Sudah. Ini lilin. Dan ini karton yang sudah diberi lubang pada bagian tengahnya. Ada 2 buah. Dan ini karton yang belum diberi lubang. Korek apinya mana? Sebelum percobaan, matikan dulu lampunya, Nis. Oh iya, tunggu sebentar ya. Ternyata cahaya lilin ini memenuhi seluruh ruangan ya. Iya. Nah, sekarang kalau cahaya lilin ini kita tutup seperti ini, Nanis bisa lihat apa enggak, Nis? Enggak tuh, habis dihalangi pakai karton sih. Kalau dibuka seperti ini, Kelihatan tuh. ternyata kalau cahaya lilin ini ditutup seperti ini, Nanis tidak bisa melihat cahaya lilinnya. Jadi bagaimana kesimpulannya? Kamu saja dulu, Lus, pasti langsung betul. Jangan ngeledek ah. Iya nih, jangan ngeledek. Cepetan dong, Lus. Iya deh, begini kesimpulannya. Cahaya merambat menurut garis lurus. Saya setuju. Saya juga setuju. Betul kan? Langsung bener. Masih ada cara lain kan? Kita coba yuk. Ayo. Baiklah. Sekarang kedua karton berlubang ini kita letakkan secara sejajar di antara nyala lilin dan mata Nanis. Sudah kelihatan apa belum, Nis? Belum tuh, kurang sejajar. Kalau ini? Belum. Kalau begini, Sudah kelihatan. Siapa mau coba? Ya coba dong. Iya ya, kelihatan. nah sekarang kalau karton ini saya geser sedikit, kelihatan apa enggak? Tidak tuh.
Lilin menghasilkan cahaya yang menyebar ke segala arah menurut garis lurus. Sebagian dari berkas cahaya tersebut, yaitu berkas A, sampai ke mata, sehingga lilin dapat terlihat. Karena dihalangi oleh karton, maka berkas cahaya A tidak dapat sampai ke mata, sehingga lilin tidak terlihat. Berkas cahaya B dan G, walaupun tidak terhalang oleh karton, tetapi tidak dapat sampai ke mata, karena berkas cahaya B dan G tidak dapat membelok menuju mata. Lubang A dan lubang B sama tinggi dengan nyala lilin dan mata, sehingga nyala lilin dapat terlihat. Lubang B tidak segaris dengan lubang A dan nyala lilin, sehingga cahaya dari lilin tidak dapat terlihat oleh mata. Dari beberapa percobaan, jelas terlihat bahwa cahaya merambat menurut garis lurus. Bagaimana, masih ada yang perlu didiskusikan? Begini teman-teman, coba dengar baik-baik. Mengapa guntur selalu terdengar setelah terlihat kilat? Ya tentu, karena terjadinya kilat lebih dahulu daripada guntur. Apa benar begitu? Lihat saja buktinya, kan kilat terlihat sebelum bunyi guntur kan? Kilatan cahaya selalu tampak lebih dahulu, baru kemudian terdengar bunyi gunturnya. Hal ini disebabkan karena kecepatan cahaya jauh lebih besar daripada kecepatan bunyi. Akibatnya, walaupun kilat dan guntur terjadi dalam waktu yang bersamaan, namun kilat akan lebih dulu sampai daripada bunyi guntur. Menurut hasil percobaan yang dilakukan Michelson, cepat rambat cahaya di udara kira-kira 300.000 km setiap detik. Ini berarti dalam 1 detik cahaya dapat menempuh jarak sejauh 300.000 km atau kira-kira 300 kali panjang Pulau Jawa. Sedangkan kecepatan bunyi di udara, hasil percobaan Moll dan Van Beek, hanya sekitar 340 meter per detik. Ini berarti setiap detik bunyi menempuh jarak sekitar 340 meter. Udah, kalian lurusin dulu ya, sampai ke minum. Mau aku kembalikan besok ya? Jangan khawatir deh, pasti beres. Terus kamu kok sibuk amat sih? Iya nih, mata saya silau sekali. Apa kalian tidak merasakannya? Tidak tuh. Coba Lus, kamu duduknya pindah. Iya deh. Kasih silau apa tidak, Lus? Iya ya, sekarang saya tidak merasakan silau lagi. Silakan diminum dulu. Makasih ya. Aduh, kok silau banget sih. Pindah aja kamu, Nis. Iya ya, sekarang saya sudah tidak merasakan silau lagi. Masa sih? Iya ya, ternyata silau juga. Oh ya, coba kalian lihat kaca spion motor di depan itu. Iya, kaca spionnya memantulkan cahaya. Iya, tapi kenapa hanya di kursi ini saja? Iya, karena kaca spionnya hanya memantulkan cahaya ke kursi ini. Mengapa tidak ke tempat lain? Iya ya, kenapa ya?
Tati datang. Dari mana, Kak? Dari warung, belanja. Gimana? Sudah selesai belajarnya? Sudah, Kak. Tapi masih ada satu masalah yang belum diselesaikan. Kenapa? Mengapa kaca spion itu memancarkan sinarnya hanya ke kursi ini saja? Oh, itu karena pemantulan cahaya oleh permukaan yang mengkilap memenuhi hukum pemantulan cahaya. Sebentar ya, Kak Ati putar dulu spionnya. Sekarang sudah tidak ada lagi kan cahaya pantulnya? Iya. Mungkin kalian pernah melakukan percobaan dengan menggunakan senter yang ditutup karton hitam bercelah sempit, cermin datar, dan busur derajat. Cahaya dari lampu senter dipantulkan oleh cermin. Sinar yang datang ke cermin disebut sinar datang. Sinar yang meninggalkan cermin disebut sinar pantul. Garis normal adalah garis yang tegak lurus terhadap bidang cermin. Sudut yang dibentuk oleh sinar datang dengan garis normal disebut sudut datang dan disingkat D. Sudut yang dibentuk oleh sinar pantul dengan garis normal disebut sudut pantul dan disingkat P. Hal penting yang harus kita ingat adalah bahwa pertama, sinar datang, garis normal, dan sinar pantul terletak pada satu bidang datar. Kedua, besarnya sudut datang sama dengan besarnya sudut pantul. Pernyataan itulah yang dikenal sebagai hukum pemantulan cahaya oleh cermin. Nah, sekarang tentu kalian sudah lebih jelas mengapa kaca spion tadi hanya memancarkan cahaya ke arah tertentu saja. Tadi pada waktu kalian duduk di sini, kalian merasa silau kan? Iya, Kak. Nah, itu disebabkan karena posisi kursi ini terletak tepat pada jatuhnya sinar pantul dari kaca spion tadi. Atau dengan kata lain, posisi kursi ini terletak pada sudut yang sama besar dengan sudut sinar datang. Kalian tadi sudah belajar cahaya kan? Sudah. Ada beberapa hal penting yang harus kalian ingat.
Para siswa, apa yang telah kalian saksikan tadi baru membahas sebagian dari sifat-sifat cahaya. Pada pertemuan berikutnya akan kita bahas mengenai sifat-sifat cahaya yang lain, seperti cahaya dapat diuraikan dan cahaya dapat dibelokkan. Coba, sekarang kita putar. Apa yang terjadi? Lihat, warna-warna tadi hilang. Hentikan putarannya, Van. Nah, warna-warnanya muncul lagi. Mengamatinya dari mana? Nih, dari sini. Ya, teman-temanmu telah membuktikan bahwa cahaya merambat lurus. Dan cahaya tidak dapat menembus benda-benda pejal, seperti karton, kayu, dan sejenisnya. Jadi, cahaya hanya dapat menembus atau melewati benda-benda bening. Ingat ya, itu adalah sifat cahaya. Bagaimana dengan sifat cahaya yang lain? Kolam yang airnya jernih terlihat lebih dangkal dari kedalaman yang sebenarnya. Hal ini disebabkan karena peristiwa pembiasan cahaya. Pembiasan cahaya adalah peristiwa pembelokan arah rambat cahaya ketika melewati bidang batas antara dua zat bening yang berbeda kerapatannya. Tahukah kalian contoh dua zat bening yang berbeda? Ya, udara dan air. Ketika cahaya merambat masuk dari udara ke dalam air, arahnya membelok. Hal ini disebabkan karena cepat rambat cahaya di udara jauh lebih besar daripada cepat rambat cahaya di air. Ada beberapa istilah dalam peristiwa pembiasan cahaya. Coba kalian perhatikan. Bidang batas adalah bidang yang membatasi dua zat bening yang berbeda. Dalam hal ini antara udara dan air. Garis normal adalah garis yang tegak lurus pada bidang batas. Sinar datang adalah sinar yang datang ke bidang batas. Sudut I adalah sudut yang dibentuk oleh sinar datang dari garis normal. Sinar bias adalah sinar yang meninggalkan bidang batas. Sudut bias R adalah sudut yang dibentuk oleh sinar bias dengan garis normal. Sekarang pensil ini setengahnya saya masukkan ke dalam air ya. Tapi harus hati-hati supaya airnya tetap tenang. Coba sekarang lihat. Ya, patah. Memang pensil tampak patah, tetapi
hanya pada bidang batas antara udara dan air saja. Bagian batang pensil yang berada di udara dan bagian yang berada di dalam air tampak lurus seperti biasa dan tidak terlihat patah. Hal ini menunjukkan bahwa peristiwa pembiasan terjadi pada bidang batas antara kedua zat bening yang dilalui sinar. Mengamatinya dari mana? Nih, dari sini. Kelihatan nggak, Nar? Enggak tuh. Sekarang kita masukkan air ke dalam mangkok. Nah, sekarang kelihatan nggak, Nar? Kelihatan jelas sekali. Ketika mangkuk belum diisi air, benda tidak terlihat. Setelah mangkok diisi air, maka benda jadi terlihat dengan jelas. Namun yang terlihat sesungguhnya adalah bayangan benda, yang merupakan hasil dari pembiasan cahaya. Sinar yang datang dari dalam air sebagai akibat pemantulan cahaya oleh benda ketika memasuki udara dibiaskan. Akhirnya sampai ke mata. Jika kita perhatikan, sudut bias R lebih besar daripada sudut datang I. Ini menunjukkan bahwa sinar yang datang dari air ke udara dibiaskan menjauhi garis normal. Sebaliknya, jika cahaya datang dari udara ke air, ternyata sudut bias R lebih kecil daripada sudut datang I. Ini menunjukkan bahwa jika sinar datang dari udara ke air, dibiaskan mendekati garis normal. Adik-adik siswa, dari pembahasan tadi, kita mengenal beberapa contoh peristiwa pembiasan cahaya. Mari kita ingat kembali. Setelah contoh-contoh tadi, peristiwa-peristiwa berikut ini juga menunjukkan adanya pembiasan cahaya. Akibat pembiasan cahaya, bintang yang kita lihat bukan terletak di tempat yang sesungguhnya. Jadi, yang kita lihat adalah bayangannya.
Adik-adik siswa, sekarang kita akan mempelajari sifat cahaya yang lain, yaitu cahaya dapat diuraikan. Tentu kalian pernah melihat pelangi seperti ini. Pelangi dapat kita lihat jika kita menghadap ke arah hujan ataupun air mancur, dan matahari ada di belakang kita. Itulah sebabnya mengapa pelangi hanya terjadi pada pagi dan sore hari. Untuk lebih memahami apa sebenarnya pelangi, mari kita ikuti kegiatan teman-temanmu ini. Bagaimana kalau kita buktikan bahwa cahaya putih itu terdiri dari bermacam-macam warna? Dengan cakra Newton ini ya? Ya, coba ada berapa warna? Merah, jingga, kuning, hijau, nila, biru, ungu. Ada juga putih. Coba, sekarang kita putar. Apa yang terjadi? Lihat, warna-warna tadi hilang dan berganti menjadi warna putih. Hentikan putarannya, Van. Nah, warna-warnanya muncul lagi. Jadi, benar yang dikatakan Bu Guru? Ya, warna putih terdiri dari bermacam-macam warna. Ya, saya setuju itu. Nah, percobaan teman-temanmu tadi menunjukkan bahwa warna cahaya putih terdiri dari bermacam-macam warna yang jika digabungkan kembali akan menghasilkan warna putih. Hentikan putarannya, Van. Nah, warna-warnanya muncul lagi. Kalau demikian, apakah pelangi itu? Pelangi adalah lengkungan cahaya berwarna yang terjadi karena sinar matahari diuraikan oleh butir-butir air di udara. Peristiwa ini disebut dispersi. Prismanya, Nis. Pelan-pelan, Put. Nah, itu dia pelanginya. Bagus ya. Perhatikan warna-warna yang terbentuk. Bukankah itu warna pelangi? Ini membuktikan bahwa warna cahaya putih terdiri atas warna merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, dan ungu. Warna-warna ini disebut spektrum warna. Seberkas cahaya putih, jika dilewatkan pada sebuah prisma kaca, maka pada layar akan tampak beberapa macam warna. Jadi, sinar putih sebenarnya terdiri dari warna-warna merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, dan ungu. Adik-adik, karena cahaya putih dapat diuraikan, maka kita dapat melihat benda-benda sesuai dengan warnanya.